Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Malaysia kecewa lantaran tiket Manchester United versus ASEAN All Stars belum terjual habis. Sejatinya, pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Bukit Jalil. Stadion berkapasitas sebesar 85.500 itu diharapkan penuh penonton. Upaya untuk mengundang beberapa pemain inti Indonesia seperti Jay Itzes tidak membuahkan hasil karena PSSI memprioritaskan persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini membuat Malaysia seperti ngambek sampai enggan mengakui Indonesia sebagai salah satu tim paling berpengaruh di Asia. Karena begini, tiket itu banyak orang mau beli kalau pemain-pemain senior Indonesia yang bermain di Eropa mau datang, mau bermain dengan ASEAN All Star. Tapi sayangnya pemain-pemain ini tidak mau bermain di sana. Bukan tidak mau, tetapi mereka lebih fokus untuk event yang lebih besar, itu kualifikasi Piala Dunia. Karena Juni nanti kita itu akan hadapi Cina dan juga Jepang. Jadi ini sangat-sangat berat. Apalagi Indonesia targetnya kan harus lolos ke ronde keempat. Dan kita ada di posisi ketiga, jadi agak sedikit menguntungkan untuk kita. Nah, kalau misalkan pemain-pemain seperti Jay Itzes, kemudian Messi Hilgers dan lain-lain mereka bermain di ASEAN All Star, ya bisa jadi potensi cedera itu tinggi sekali. Makanya ya tidak salah kalau mereka tidak mau bermain di sana. Dan ya Malaysia pastinya dapat keuntungan dari pertandingan ASEAN All Star lawan Manchester United karena mereka sebagai tuan rumah, jadi pasti mereka dapat keuntungan. Nah, Indonesia tidak dapat apa-apa dari situ. Yang jelas Indonesia tidak akan dapat apa-apa dari situ, men. Timnas Indonesia bakal kedatangan striker keturunan baru. Dia adalah pemain asal Belanda keturunan Depok bernama Dean Zandbergen. Usianya masih cukup muda, 23 tahun, dan bermain di Liga 2 Belanda bersama VVV Venlo. Fakta uniknya ternyata dia punya sahabat sejak kecil yang udah main di Timnas Indonesia duluan, yaitu Nathan Chuaon. Nah, lewat Nathan, Dean Zandbergen udah banyak ngepoin tentang Timnas Indonesia. Bahkan katanya dia juga gak ketinggalan berita tentang Timnas karena dia emang benar-benar mengikuti perkembangan Timnas yang sekarang. Tingginya 188 cm. Posisi utamanya adalah striker, tapi dia juga bisa main sebagai winger dan bisa juga main di posisi nomor 10. Tapi kalau kita lihat dari statistik, sebenarnya pemain ini gak ada statistik yang spesial. Kontrak profesional di tim seniornya aja baru dia jalanin di musim ini, dan sejauh ini dia baru nyetak 3 gol serta 2 assist dari 30 laga di musim ini. Sebenarnya di musim 2022-2023 dia pernah cetak 19 gol dalam satu musim. Tapi dia lakuin hal itu di kompetisi kasta keempat Liga Belanda. Jadi kalau penilaian gua belum ada yang spesial banget dari Dean Zandbergen. Cuman kalau buat jadi opsi ya kita bisa tunggu bentar lagi deh. Lihat dulu perkembangannya apakah emang cocok atau enggak buat Timnas Indonesia. Tapi menurut kalian gimana? Cocok gak Dean Zandbergen buat bela skuad Garuda? Ya kalau mau dilihat dia cocok karena secara postur dia mendukung, kemudian posisinya juga mendukung karena kita di depan ya nyaris kita mungkin hanya mengharapkan oleh Romeni, Rafael Struijk, Ramadan Sananta. Jadi kalau misalkan si Dean Zandbergen ini bisa masuk ke Indonesia, jadi pemain Indonesia, kita semakin banyak opsi pilihan striker di depan. Itu kan keren, itu bagus itu. Breaking news guys, ada info baru nih. Ditertawai sama siapa nih? Sama Eliano Renders. Eliano Renders tertawa saat ditanya soal rumor ketertarikan klub Malaysia yaitu Selangor FC. Resmi, Eliano Renders tertawa saat ditanya soal rumor ketertarikan klub Malaysia Selangor FC. Belum nama ini, nama Eliano Renders memang dikaitkan dengan klub Malaysia Selangor FC. Isu ini pertama kali mencuat seusai jurnalis Malaysia Afin Neswaran taruh melengam berbicara di X pribadinya. Dalam unggahan tersebut menyebut bahwa Selangor FC tengah memantau Eliano Renders. Ya Eliano Renders lah, saya juga mendengarnya. Tetapi sejujurnya saya ingin bertahan di Zwolle atau RFC. Udah deh ya. Nih ditertawain kan sama Eliano Renders. Yang terpenting pemain-pemain diaspora timnas Indonesia harus bermain di Eropa lah untuk meningkatkan kualitas, potensi dan performanya. Jangan sampai ke Liga Upin Ipin, hancur nanti karirnya itu. Jangan mau. Media Vietnam dibuat waspada setelah Timnas Indonesia dikabarkan akan kedatangan kiper baru, Cyrus Margono. Kiper baru lagi? Kiper 23 tahun ini bermain di Liga Super Kosovo dan mencatatkan 3 clean sheet dari 10 penampilan musim ini. Baru-baru ini, ia dipantau langsung oleh pelatih kiper Timnas Indonesia.
Postur tinggi 190 cm dan performa yang sangat stabil membuatnya diprediksi jadi pelapis ideal untuk Martin Paes dan Emil Laudero. Sepak bola Indonesia terus memperkuat diri. Cyrus Margono bisa menambah kekuatan posisi penjaga gawang di turnamen mendatang, termasuk Piala AFF U23 pada Juli. Ulas Soha.vn. Media Vietnam menilai kehadiran Cyrus bisa memperkuat timnas Indonesia. Menurut kamu gimana? Ya betul, bisa memperkuat timnas Indonesia, apalagi untuk AFF nanti. Kemudian ada juga Piala Asia U23, bisa lah Cyrus Margono untuk masuk. Bagus sih dia, sudah masuk ke Liga Super Kosovo, jadi pilihan utama itu kan sesuatu sekali pemain Indonesia bisa dapat tempat utama tuh. Jadi kalau misalkan dia bisa dipakai nanti di AFF ataupun Piala Asia U23 itu kan bagus. Kita punya kekuatan semakin besar itu. Vietnam hina laga ASEAN All-Stars versus Manchester United. Pertandingan ASEAN All-Star dan Manchester United hakikatnya hanya pertandingan persahabatan yang mengandung unsur komersial. Yes, betul. Sepak bola Asia Tenggara tidak tertarik dengan pertandingan ini, tulis Dantri.com dikutip dari Super Bowl. Itulah sebabnya sebagian besar negara sepak bola papan atas di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina, tidak mengirimkan pemain pada pertandingan ini, atau hanya mengirimkan pemain yang tidak penting bagi tim nasionalnya. Imbuh media Vietnam tersebut. Pertandingan komersial tidak berguna. Manchester United sekarang juga tidak ada kualitasnya lagi, hanya pamer nama saja, tulis netizen Vietnam dalam kolom komentarnya. Iya, bisa jadi salah satu penyebabnya itu mungkin karena performa MU yang ya kadang bagus, kadang tidak bagus, dan sekarang ada di peringkat ke-15. Mungkin salah satu faktornya itu, makanya banyak negara dari Asia Tenggara yang tidak mengirimkan pemain-pemain terbaiknya mereka karena mungkin tidak menarik. Lain ceritanya kalau misalkan yang dilawan itu Manchester City, Liverpool, atau klub-klub yang papan atas lah di Liga Inggris ya. MU mungkin klub bagus, cuma untuk sekarang dia tidak terlalu menarik karena ada di papan bawah, ada di peringkat ke-15. Jadi mungkin bisa jadi itu salah satu penyebabnya kenapa negara-negara di Asia Tenggara tidak mau juga untuk lepas pemain-pemain bintangnya mereka seperti Indonesia. Ya kemungkinan salah satu penyebabnya itu, betul juga. Komentar Safi Sali usai tiket ASEAN All-Star tak laku sampai terancam batal. Ia menyebutkan harusnya FAM sadar diri bahwa Malaysia memang belum layak menjamu tim sekelas Manchester United. Belakangan ini, jagat sepak bola Asia Tenggara dibuat geger dengan rencana pertandingan antara ASEAN All-Stars melawan Manchester United pada 28 Mei 2025 mendatang. Pertandingan yang seharusnya menjadi ajang prestisius ini justru dibayangi keraguan karena berbagai masalah yang muncul ke permukaan. Salah satu isu utama adalah rendahnya minat penonton, terutama dari kalangan turis asing. Banyak dari mereka merasa enggan datang ke Malaysia karena negara tersebut dinilai kurang menarik sebagai destinasi wisata olahraga. Ya mungkin salah satunya tadi MU kurang menarik, kemudian yang kedua mungkin turis asing tidak mau juga datang ke Malaysia karena negaranya yang tidak menarik. Bisa jadi itu salah satu dan salah duanya. Makanya tiket ASEAN All-Star versus MU ini tidak terlalu laku terjual. Bisa jadi salah satu penyebabnya itu, teman-teman. Indonesia dirumorkan akan naturalisasi Pascal Struijk. Warga Irak beri respon positif, yaitulah yang terjadi belum lama ini. Media Irak di Instagram, yaitu @IraqiProPlayers, membuat postingan soal kemungkinan Indonesia akan menaturalisasi Pascal Struijk. Postingan itu mendapatkan respon positif dari netizen Irak. Mereka mengatakan, tim nasional Indonesia akan menjadi salah satu tim besar di Asia, tim yang kuat dan penonton yang layak mendapatkan yang terbaik. Saya berharap kami dan mereka lolos ke Piala Dunia. Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih Irak atas doanya. Semoga Irak dan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia tahun depan. Ya amin lah, semoga bisa lolos Piala Dunia, ya kan. Tapi kalau kita omong-omong soal Pascal Struijk, sepertinya agak berat Pascal Struijk mau bergabung dengan timnas Indonesia. Kenapa? Karena ternyata Pascal Struijk ini masih sangat berharap bisa dipanggil sama timnas Belanda. Karena kalau saya tidak salah waktu UEFA Nations League itu Pascal Struijk pernah dipanggil tetapi tidak masuk dalam DSP. Intinya dia pernah dipanggil untuk UEFA Nations League lah. Bahkan dia bilang dia tidak seperti orang Indonesia dan dia masih menginginkan bermain untuk Belanda dan masih mengharapkan apakah nanti dia dipanggil atau tidak sama Ronald Koeman. Tapi dia masih terus berharap kalau dia bisa dipanggil sama Ronald Koeman membela timnas Belanda. Nah, di sini kita sebenarnya tidak kekurangan pemain. Untuk stok pemain belakang kita masih banyak. Cuma kalau misalkan Rafael Struijk bisa gabung dengan kita, dengan timnas Indonesia, itu kan bisa jadi opsi pilihan di bangku cadangan dengan di starting 11 itu kan sama kuat itu. 11 pemain versus yang ada di bench itu sama-sama kuat, itu kan bagus sebenarnya. Ya tapi agak berat sih Pascal Struijk mau gabung dengan Indonesia itu
Berat sekali saudara-saudara. Sejarah lagi, Timnas Indonesia menempati pot 1 di kualifikasi Piala Asia Under 23 2026. Keberhasilan itu terjadi setelah menembus semifinal pada Piala Asia Under 23 edisi sebelumnya. Negara ASEAN lain yang masuk pot 1 yaitu Vietnam. Sedangkan rival Asia Tenggara Malaysia dan Thailand berada di pot 2. Kemudian inilah daftar tim di pot 3, daftar tim pot 4, dan terakhir tim pot 5. Drawing pembagian grup akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2025. Nah, ini menguntungkan untuk Indonesia karena Indonesia ada di pot 1. Kemungkinan besar Indonesia tidak akan ketemu negara-negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Irak, Uzbekistan itu di babak penyisihan grup. Bisa jadi nanti ketemu di 16 besar, 8 besar, atau di semifinal. Itu bisa jadi teman-teman. Ya, ini keuntungan untuk Indonesia karena kita ada di pot 1 dan tidak tergabung nanti satu grup dengan negara-negara kuat itu. Ya, semoga lah kita bisa berbicara banyak untuk U23 nanti. Perang dingin Vietnam versus Malaysia gegara Manchester United bikin Kim Sang-sik pusing. Hai. ASEAN All Stars munculkan prahara baru. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) main api dengan pelatih Vietnam Kim Sang-sik. Buntut FAM menarik 2 pemain kunci timnas Malaysia dari skuad ASEAN All Stars memunculkan intrik baru. Publik Vietnam pun menuduh Malaysia sengaja menarik kembali pemainnya karena takut dikalahkan Vietnam. Takut kalah dari Vietnam, Malaysia bikin pelatih Kim Sang-sik susah. Tulis Dantri.com dikutip dari Super Bowl. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) tanpa ragu menarik kedua pemain kunci timnas Malaysia dari ASEAN All Stars. Hal itu mereka lakukan karena ingin mempersiapkan pertandingan melawan Vietnam, imbu mereka. Ya wajar karena Malaysia juga lagi ada persiapan untuk kualifikasi Piala Asia. Nah, lawan selanjutnya ini Vietnam. Jadi kalau mereka terlalu jor-joran untuk ASEAN All Star ya bahaya juga untuk mereka. Bisa jadi mereka tidak lolos ke Piala Asia kan begitu. Terlalu bagus untuk Oxford U21, namun belum layak untuk masuk tim utama Oxford United. Iya, itulah yang terjadi pada Marcelino Ferdinand di klubnya Oxford United. Sejauh ini, pemain berusia 21 tahun itu hanya tampil sekali selama berseragam Oxford. Iya, kebanyakan main di tim U21 Oxford. Dia di sana selalu tampil apik karena memang level Marcelino sebenarnya ada di level senior. Meski selalu tampil apik di tim U21, pelatih Oxford Gary Rowett sama sekali belum meliriknya. Bahkan sekelas Romani pun juga kesusahan menembus posisi striker utama di Oxford United. Terlalu bagus untuk Oxford U21. Ya itulah, kita punya pemain yang bermain di luar ya tidak terlalu mendapatkan tempat ya. Seharusnya mereka lebih kerja keras lagi. Kemungkinan besar ya mereka akan dipakai kalau ganti pelatih lah. Kemungkinan besar kalau misalkan Oxford ganti pelatih ya bisa lah mereka dapat kesempatan. Tapi agak berat juga karena ya kalau kita lihat persaingan di tim senior itu kan berat karena lawan-lawan teman-temannya itu tandem-tandemnya itu kan pemain-pemain kelas Eropa semua kan. Nah, berbeda ceritanya dengan JITS, Kevin Dix, Silger. Mereka selalu jadi pilihan utama di Venezia, di FC Twente, Copenhagen. Itu mereka jadi pilihan utama. Kalau misalkan seperti Marcelino Ferdinand, Ole Romani, ini agak susah karena mungkin kualitasnya agak sedikit berbeda dari pemain-pemain Oxford yang ada. Kemungkinannya seperti itu, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia yang semakin hari semakin bagus untuk timnasnya. Isu-isu soal pemain diaspora pun semakin berkembang luas dan banyak sekali pemain diaspora yang mau bergabung dengan timnas Indonesia. Nah, di lain sisi untuk soal liganya kita masih banyak yang harus dibenahi, teman-teman. Nah, dan dari berbagai aspek kalau kita lihat memang ya, sepak bola Indonesia untuk sekarang jauh lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Itu yang harus kita dukung, teman-teman. Oke, jadi sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton, dan kalau kalian punya kritik dan saran silahkan tulis kolom komentar, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe.